Di mobil bernilai miliaran dolar. Gadis cantik akan mengencangkan sabuk pengamannya. Tapi Taipan muda itu menghentikan perilakunya. Mengekspresikan bahwa sabuk pengaman akan mempengaruhi penampilannya. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Jika dia tidak mengemudi, apa yang akan dia promosikan? Tuan muda sedikit mengernyit. Aku mengendarai mobil balap. Kamu akan mengendarai mobil kecil. Gadis itu segera mengerti. Orang ini cabul. Dia mengutuk dengan buruk dan keluar dari mobil. Tapi tuan muda itu tidak marah sama sekali. Anta mot min pi eksevoi tesedo banteh tren kon dung tong toang. Bajingan. Dalam perjalanan dia tidak lupa menelepon teman. Polisi lalu lintas melihatnya ngebut. Langsung cetak denda untuknya. Pemuda kaya ini tidak banyak bicara dan mengeluarkan uang. Lempar ke muka polisi. Hal ini membuat marah polisi. Polisi naik ke atas mobil dan meminta tuan muda untuk datang ke stasiun. Tetapi Whistles memiliki hak untuk melakukannya. Dia sama sekali tidak takut menusuk orang sampai mati. Lagi pula, bagaimana akhirnya? Ayah kaya akan melindunginya juga. Tentu tidak salah, hanya 1 jam. Orang kaya telah tiba di kantor polisi. Polisi memberitahunya, Whistles sudah cacat. Lebih baik melahirkan anak lagi. Orang kaya melihat polisi. Saya sudah tua. Apakah Anda pikir saya masih bisa naik? Whistles di sel mendengarnya. Segera dengan keras berkata, ayah gak bisa tapi aku bisa. Wajah orang kaya tersapu. Dia kemudian menyeret Whistles keluar. Memutuskan untuk tidak mengabaikan kebiasaan buruknya lagi. Dia memarahi Whistles sekali. Tapi Whistles mendengarkan dari satu telinga ke telinga lainnya. Bahkan membalikkan punggungnya untuk buang air kecil. Orang kaya baru saja menemukannya sekarang. Anak dia satu-satunya benar-benar tidak ada obatnya. Malam itu dia pulang ke rumah untuk mencoba punya bayi dengan pacarnya. Tapi pacar hanya ingin menjadi ibu tanpa harus melahirkan. Juga menyarankan orang kaya untuk membiarkan Whistles berpartisipasi dalam pertunjukan transformasi. Menjadi pintar seperti itu bisa membuatnya mengubah sifatnya. Pacar kenal sutradara. Dia berspesialisasi dalam membuat orang fiksi kehidupan nyata berskala besar. Tidak pernah salah bagi remaja bermasalah untuk datang kepadanya. 2 orang pergi menemui sutradara. Setelah mendengarkan cerita Whistles, direktur segera punya ide bagus. Malam itu, sutradara sengaja membiarkan orang itu menderek mobil Whistles. Saat dia mengejar, direktur memberinya suntikan anestesi dari belakang. Tunggu sampai Whistles bangun. Dia mendapati dirinya terbaring di kandang babi. Pria berambut pirang dengan pakaian abad pertengahan terus memikatnya. Mulutnya terus menyuruhnya untuk melepaskan kuda itu. Whistles membantingnya orang ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak stabil. Bajunya sudah ganti, mobilnya juga hilang. Tidak lama kemudian, mereka diseret keluar untuk makan. Whistles meragukan ini adalah program terapi pijat beberapa kru syuting. Dia ingin menelepon polisi. Tetapi ketika saya berlari keluar, saya melihat orang-orang mengenakan kostum abad pertengahan di mana-mana. Dia mencoba lari ke tepi pertanian. Siapa sangka ada beruang besar kelaparan di luar pagar. Karena dia melarikan diri atas kemauannya sendiri. Pemilik peternakan segera menghukumnya dengan cara digantung. Saat pergi ke tiang gantungan, Whistles membayangkan dia sedang bermimpi. Tetapi pada saat ini seorang gadis berbaju merah tiba-tiba naik ke tempat kejadian. Dia menyuruh Algojo untuk melepaskan orang itu. Karena tidak ingin membunuh orang. Dia bahkan berdebat dengan kakaknya. Di bawah perlindungan gadis itu, Whistles akhirnya menyelamatkan hidupnya. Setelah lolos dari kematian, dia akhirnya percaya apa yang terjadi di depan matanya. Dia benar-benar kembali ke abad ke-19. Whistles kaget sekaligus kaget. Tapi dia tidak akan tahu. Orang-orang ini semua adalah aktor. Ini semua adalah studio transformasi yang mereka buat untuk Whistles. Direktur tahu bahwa setelah dia bangun, dia akan melarikan diri. Jadi berpura-pura mengeksekusinya sebagai budak yang melarikan diri. Lalu biarkan gadis itu muncul. Dia sangat cantik.
adalah tipe orang yang Uisal suka. Selama pahlawan wanita bisa menyelamatkannya, Uisal pasti akan mencintainya. Rencana sutradara adalah menggunakan cinta untuk menjinakkan Uisal. Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada pemeran utama wanita di mata Uisal. Hanya masa depanku yang tragis. Dia benar-benar putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat Uisal secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan di sini, sutradara merasa itu tidak akan lama. Mungkin bisa membuat beberapa drama untuknya. Tapi semua orang terkejut di acara ini. Uisal bisa melihat lagi celana segitiga yang bagus. Tunggu. Mengapa abad ke-19 memiliki celana segitiga? Uisal segera bergegas menanyai gadis desa ini. Dia takut dia telah melihat hal yang salah. Ingin melepas roknya sehingga bisa melihatnya lagi. Tapi gadis desa itu takut ketahuan. Menyembunyikan celana segitiga di tumpukan jerami sebelumnya. Uisal tidak melihat celana segitiga dan merasa kecewa. Dia merasa seperti dia sudah gila dengan kerinduan. Tapi tentang kesopanan, dia masih harus menemukan gadis itu. Maaf. Wanita pasti sangat penting di zaman sekarang ini. Uisal dengan tulus mengakui kesalahannya. Bolak-balik, dia dan aktor wanita tidak kembali bersama. Silakan dengan gadis desa ini sebagai gantinya. Direktur melihat itu, jadi dia membiarkan gadis desa itu beralih ke pemeran utama wanita. Gaji jadi naik. Gadis desa itu langsung jatuh cinta pada Uisal. Seiring waktu, dia benar-benar jatuh cinta padanya. Sutradara merasa sudah waktunya untuk cinta mekar. Kemudian berikan Uisal 1 dosis obat terakhir. Jika lihat dekat bisa menemukan. Sayap elang ini tidak bergerak. Karena itu bukan elang. Tapi itu adalah drone. Di stepa ini, ada kamera di pohon. Di sedotan ada lensa. Mereka mencatat log transformasi Uisal. Selain mereka, semua orang di sini adalah aktor. Termasuk pacarnya. Sutradara ingin dia kesakitan dan kemudian berubah. Jadi, dirancang khusus untuknya sebuah drama heroik yang menyelamatkan keindahan. Hari ini, musuh tiba-tiba menyerbu ke peternakan. Mereka dengan sombong ingin memilih istri untuk raja. Pilih lagi dan lagi. Akhirnya milih pacar Uisal. Musuh mengatakan, siapa yang berani keluar dan bertarung dengan kami? Pemenangnya akan dapat membawa gadis itu pergi. Jika kami menang, kami akan bawa dia pergi. Menurut situasi ini, Uisal tentu saja tidak akan menyerah pada siapapun dan hanya bergegas maju. Tapi dia melangkah mundur di bawah harapan semua orang. Sutradara merasa tidak enak ketika melihat itu. Penjahat, kalian dengan cepat menemukan cara untuk memanggil Uisal. Cepat teriak. Teriak sekarang. Uisal. Kapan waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma jagung menggunakan Sagristrom? Dia akan menjadi istri yang baik. Hahaha. Uisal akhirnya berhenti berjalan. Dia menoleh untuk melihat. Tapi tetap tidak punya keberanian untuk buru-buru menyelamatkan orang. Melihat bahwa dia tidak berubah sama sekali. Orang kaya marah dan ingin menghentikan pertunjukan transformasi ini sekarang. Tapi pada saat ini, adegan tak terduga muncul. Uisal tiba-tiba keluar dari kandang. Dia pergi ke barak musuh. Taruh pacar di atas kuda dan cepat lari. Dia mengendarai kudanya ke dalam hutan. Kemudian kembali ke stepa. Bersiaplah untuk lari jauh dengan pacar. Tanpa diduga, selamanya dan selamanya. Tiba-tiba lari ke pom bensin lagi. Uisal tercengang. Apakah dia menyeberang lagi? Pacarnya gak mau bohong sama dia lagi. Dia bermaksud mengatakan yang sebenarnya kepada Uisal. Tapi bawahan orang kaya membiusnya lagi. Setelah Uisal bangun, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke modernitas. Dia telah banyak berubah. Tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Setiap hari dia masih pergi ke klub malam untuk minum. Ada yang tidak sama seperti sebelumnya. Sebelum pergi ke klub malam, dia akan menyerahkan mobilnya ke polisi.